Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 93 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Selamat pagi saudara-saudara, bertemu lagi dalam persekutuan doa pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah kami yang Maha Pengasih, terima kasih untuk istirahat malam dalam perlindungan-Mu. Terima kasih untuk pagi yang baru di mana ada begitu banyak aktivitas yang menanti kami mengisi hari-hari kami. Biarlah kiranya Engkau mampukan kami dengan hikmat-Mu untuk menjalani hari kami dengan bermanfaat, dengan menjadi berkat, dan dengan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca Alkitab dari surat 1 Timotius pasal 6. Kita baca dari ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-16. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, ada seorang profesor
yang dalam dalam diskusi dengan seorang ateis, berbicara tentang mengapa dia percaya Tuhan, mengapa dia menjadi seorang yang tetap religius, walaupun biasanya ini dalam konteks barat ya, orang ketika ilmunya makin bertambah lalu merasa agama itu buatan manusia dan bahwa agama tidak diperlukan lagi, cukup mengandalkan kemampuan manusia berpikir dan sebagainya. Nah, dalam diskusi itu si profesor ini berkata dia pernah bermimpi. Dan dalam mimpinya itu dia ada di sebuah gereja tua, dan di mimpi itu dari kuburan, kan di gereja tua itu biasanya ada kuburan raja-raja. Dan dikatakan dalam mimpinya itu bangkit raja-raja yang sudah mati itu dari setiap kuburan bersama dengan tentara mereka, dan lalu kemudian mereka saling berperang menghancurkan satu dengan yang lain. Tapi kemudian yang terjadi adalah dalam mimpinya muncul sosok Kristus, dan semua tentara yang sedang berperang itu dan dengan raja-rajanya, mereka semua tunduk sujud menyembah Kristus dan pertempuran itu terhenti. Nah, dari mimpinya ini si profesor itu berkata, saya mendapat kesimpulan kenapa kita perlu percaya kepada Tuhan, karena manusia dalam kuasanya akan, kalau dia tidak takut Tuhan, maka dia akan menjadi gila kuasa. Dan kuasa itu akan jadi saling menghancurkan. Tanpa ada keyakinan kepada Tuhan yang lebih berkuasa daripada apapun dan siapapun di muka bumi ini, maka kekuasaan yang dimiliki manusia itu menjadi bahaya, menjadi sesuatu yang mematikan. Dan tentu kita sudah lihat dalam perjalanan sejarah, bahkan di saat ini, ketika pemerintah atau penguasa tidak takut akan Tuhan, maka mereka seringkali menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan membinasakan rakyat atau orang-orang yang tidak berdaya. Nah, di sini saudara-saudara, di sini sebuah konsep yang mendasar tentang mengapa kita beriman, mengapa kita percaya kepada Tuhan. Fear of God, takut akan Tuhan, itu salah satu dasar beriman. Ya, kita beriman bukan ketakutan, bukan takut Tuhan akan marah, Tuhan akan menghukum, tetapi ada sikap taat di hadapan kemuliaan Allah, karena Allah itu jauh lebih besar daripada kita, sehingga dengan demikian kita berpikir untuk bertindak. Kita tidak mau melakukan dosa bukan karena takut pada hukuman, atau tadi ya, takut bahwa Allah akan marah dan menghukum kita, tetapi karena kita taat di hadapan Allah yang maha besar. Nah, tadi kalau kita baca surat Timotius, saudara-saudara, di situ Paulus menulis kepada Timotius, yaitu Allah Kristus digambarkan sebagai penguasa satu-satunya, penuh bahagia, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, ini seringkali kita dalam relasi kita dengan Tuhan memang menjadi sangat akrab, sehingga bicara dengan Tuhan itu kayak sama teman ya. Bahkan mungkin, saya nggak tahu juga, ada juga yang mungkin yang ketika berdoa ngomong sama Tuhan tuh udah lu gue begitu. Lalu ketika ngomong tentang Tuhan juga, Tuhan dia tuh perkasa banget, dia tuh maha kuasa gitu ya. Dia kayak tetangga aja gitu menyebutnya. Sementara di sini Paulus menulis kepada Timotius menyebut Kristus, menyebut Allah itu sebagai raja di atas segala raja, terang yang tidak terhampiri, dan sebagainya. Nah, memang satu sisi kita perlu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, tapi jangan lupa bahwa Allah itu bukan manusia. Kemuliaannya, kuasanya melampaui keberadaan kita sebagai manusia, sehingga dalam pemahaman itulah kita memiliki rasa takut akan Allah, fear of God. Dan kita tahu ya, dalam kitab Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ketika kita menyadari bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada kita, maka kita akan tahu diri, akan tahu batas, akan tahu bagaimana tidak melanggar peraturan, tidak mencobai Tuhan, tidak tahu terima kasih. Ya, kita akan menjadi
awas dan mawas. Nah, saudara-saudara, bagian yang kita baca tadi surat Timotius ini sebetulnya Paulus lagi bicara juga dalam konteks sebelumnya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya adalah bicara soal penyakit bersilat kata dan cinta uang. Jadi Timotius diingatkan untuk menghadapi ya entah anggota jemaat maupun juga masyarakat yang menjadi lingkungan di mana gereja berada yang punya dua sifat tidak baik. Yang pertama suka bersilat kata alias sok pinter. Jadi masing-masing selalu merasa paling pinter, suka berdebat, tidak mau mendengar, ya tidak mau diajar. Nah, yang satu lagi cinta uang, materialistis. Dan bukan cuma sekedar mencari uang karena butuh, tetapi juga saling bertanding dalam kekayaan, gengsi, pamer, ya. Nah, saudara-saudara, ini juga konteks yang agak mirip dengan konteks kita saat ini, di mana kita berhadapan dengan orang yang entah mungkin dengan kekayaannya atau dengan pengetahuannya saling menandingkan ego, saling menunjuk-nunjukkan diri bahwa saya lebih hebat, saya lebih berkuasa. Nah, ini kalau tadi kembali ke cerita di awal tentang mimpi yang dialami si profesor yang religius itu, saudara-saudara, memang mungkin kita bukan raja-raja yang punya tentara yang saling berperang dengan pedang dan menghancurkan. Tetapi mungkin kita hidup di tengah dunia yang bersaing tentang siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih keren, siapa yang koneksinya lebih penting, siapa yang lebih berkuasa. Kuasa di sini bisa dari segi kekayaan, pengetahuan, koneksi, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita diingatkan agar jangan menjadi seperti itu, karena kita adalah manusia Allah yang seharusnya justru menjauhi pertandingan kosong itu, pertandingan sia-sia, dan sebaliknya mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kalau mau bertanding, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi kalau kita mau tanda kutip bersaing, bersainglah menjadi orang yang spiritual, orang yang baik, orang yang melakukan kebaikan, orang yang takut akan Tuhan, tapi bukan dalam kesombongan rohani. Ya, bukan berarti bersaing atau bisa bertanding di sini kemudian kita harus mengalahkan orang lain. Karena kalau kita mengejar yang baik, kita pengen semua orang juga baik. Beda kalau kita mengejar, kita pengen jadi yang paling kaya, maka yang lain jadi kurang kaya, itu lebih baik. Tapi kalau kita mengejar kebaikan, mengejar hal-hal yang mulia dalam iman, maka semakin banyak orang yang berada di situ, makin banyak orang yang lebih baik dari kita, justru itu lebih baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, kehidupan beriman kita, taat di hadapan kemuliaan Allah, itu bukan cuma sekedar bagaimana kita takut berdosa, takut melanggar. Tetapi dalam seluruh sudut pandang hidup kita, kita menyadari bahwa ada Allah yang jauh lebih berkuasa daripada kita. Ya, kita ini ciptaan, dan justru dalam kesadaran itulah kita mau taat, kita mau melakukan apa yang menjadi perintahnya, sehingga hidup kita bukan dihabiskan untuk mengejar yang sia-sia, tetapi bertanding dalam kebaikan. Kiranya Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu menyatukan hati dan membawa permohonan doa syafaat kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 yang masih belum usai dan juga bahkan bertambah kerumitannya. Tuhan, berkatilah kami, berkatilah masyarakat kami dengan akal budi dan pengendalian diri, sehingga terutama di masa mudik dan libur ini, setiap kami boleh menahan diri sehingga penyebaran virus tidak meluas dan tidak menjadi semakin parah. Untuk itu biarlah kiranya Tuhan, Engkau pakai pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk menegakkan peraturan dengan tegas. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk dampak ekonomi yang dialami oleh bangsa kami akibat pandemi COVID-19. Tuhan berkatilah segala upaya yang dilakukan baik oleh pribadi, oleh komunitas maupun juga oleh pemerintah dalam memulihkan kekuatan ekonomi masyarakat dan bangsa ini. Dan biarlah kiranya ya Tuhan,
Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan. Berkati kami dengan kreativitas, dengan rasa syukur, dengan semangat gotong royong dan solidaritas, sehingga beban kami bisa pikul bersama dan kami bisa tetap berbagi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, baik yang ditemani oleh keluarga maupun yang harus seorang diri. Tuhan kiranya besertalah dengan mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan, dan karuniakanlah kesembuhan kepada mereka. Sertai juga keluarga mereka, orang-orang yang merawat mereka, biar kiranya Tuhan juga berikan kesehatan dan Tuhan lindungi jauhkan dari segala yang jahat. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah